Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali di tutorial cara membuat mail match. Mail match ini digunakan untuk membuat surat ke banyak orang. Nah, jadi misalkan kamu membuat surat satu, misalkan buat surat lamaran, tapi lamaran itu mau dibuat ke misalkan 10 perusahaan. Nah gitu, atau misalkan ini yang saya contohkan, misalkan ini formulir pendaftaran. Nah misalkan formulir pendaftaran ini akan diisi dengan data yang banyak gitu, jadi hanya buat sekali gitu ya, tapi hanya buat satu ya, tapi dibuat untuk pendaftar yang banyak gitu ya, lebih dari satu gitu. Nah untuk memulai mail match atau surat gabungan ya, surat gabungan, klik dari mailing gitu ya, klik mailing. Nah di sini kita bisa buat suratnya atau amplop gitu ya. Tapi sekarang kita akan mempraktekannya cara membuat surat biasa ya. Nah di sini letter itu surat, kalau email berarti untuk ngirim email, kalau amplop berarti berbentuk amplop. Nah ini nggak dibahas ya karena jarang digunakan. Nah supaya lebih mudah, pilih step by step mail match widget. Nah tunggu beberapa saat, nah akan muncul di jendela touchpad seperti ini. Nah di sini select dokumen tipe. Nah bentuknya apa? Letter, email, amplop. Nah karena saya akan menggunakan bentuknya surat, berarti pilih letter. Nah kemudian pilih step 1. Ini ada 6 step ya, 6 tahapan. Nah, ini baru step pertama ya. Step pertama pilih next starting document. Nah step kedua di sini ada select starting document. Nah di sini ada pilihan apakah ingin menggunakan dokumen yang aktif atau dari template, atau start mulai dokumen yang sudah ada. Nah karena saya akan menggunakan yang sedang aktif di sini. Nah lalu pilih next ya, next untuk select recipe. Nah di sini select recipe ini berarti datanya apa, ingin menggunakan yang sudah ada gitu ya. Kemudian pilih select form Outlook dari kontak Outlook. Nah saya karena nggak buat, nah karena baru, nah saya milihnya yang ketiga, tipe nulis. Nah setelah itu next write your letter. Nah di sini muncul ada new address, alamat di sini. Ini udah settingan dari Windows-nya ya, dari Microsoft Office-nya. Nah ini kita ganti terlebih dahulu yang title first name. Nah ini kita sesuaikan dengan sini, nama, tempat tanggal lahir, nama, tempat tanggal lahir, alamat, HP, pelatihan yang ikuti, yang pendaftaran. Nah caranya pilih customize kolom. Nah kita hapus terlebih dahulu, kita hapus ininya yang sudah ada di sini karena tidak terpakai. Nah selanjutnya kita ubah, misalkan di sini di rename nih, yang itu jadi nama. Oke. Kemudian tempat lahir ya, tempat lahir. Kemudian alamat. Kemudian no HP ya, no HP. Kemudian latihan yang diikuti.
Nah, kemudian uang pendaftaran. Nah, karena ini sudah terhapus semua ya. Berarti buat baru, nambah baru. Kalau nambah baru pilih add. Add field berarti uang pendaftaran ya. Uang pendaftaran. Uang pendaftaran, satu lagi add lagi uang kursus. Nah, kalau udah pilih oke. Oke. Nah, ini berubah ya. Sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa ngisi data untuk contoh. Misalkan namanya asal aja. Terus tempat. Nah, kalau udah, kalau mau nambah tinggal tekan tab ke bawah atau bisa klik new entry. Ini contoh aja ya, nomor teleponnya asal ya. Nggak apa-apa, saya mau masukkan lagi data lagi, satu lagi. Nah, apa-apa saya memasukkan 3 dulu ya. Ini oke. Nah, ini datanya udah tersimpan ya, datanya. Nah, kita di sini misalkan beri nama ya. Tutorial Marji. Nah, langkah ini nih udah tersimpan di sini datanya. Nah, dari nama. Nah, ini kalau di checklist yang dihilangkan, nah otomatis datanya hilang. Gitu ya. Nah, kalau mau ngedit lagi, nah bisa diklik yang di sini nama itunya, pilih edit gitu ya. Kalau mau edit lagi. Jadi bisa kita nambah lagi gitu atau mau menghapus gitu ya. Nah, kalau udah oke semua, tinggal pilih oke. Nah, selanjutnya tinggal nyisipkan ke sini, nyisipkan datanya. Nah, cara menyisipkan datanya berarti di sini pastikan kita ada di mailing. Nah, di mailing di sini ya. Nah, kemudian pilih insert margin field. Nah, klik insert margin field. Nah, sesuaikan nama di sini dengan di sininya. Jadi jangan isi nama, kemudian tempat lahir ya, kemudian alamat, salah ini, tanggal lahir ya. Tanggal lahir kelewat tadi, nggak kebuat, nanti kita edit lagi. Kita hapus dulu nih yang ini. Alamat, kemudian no HP, kemudian pelatihan yang diikuti, kemudian uang kursus.
Nah, karena ini belum ada, nah kita bisa mengedit lagi. Nah, kalau untuk mengedit ini lagi, pilih editor siphon, gitu ya. Editor siphon. Nah, kalau editor siphon berarti kita hanya menambahkan bisa di sini nambah. Misalkan tadi kan yang kurang tanggal lahir. Nah, pilih customize column ya. Nah, customize column, pilih add lagi. Terus ketik tanggal lahir. Tanggal lahir. Oke. Oke. Nah, tanggal lahirnya kita isi di sini. Misalkan 20 Juli. Contoh aja ya. Misalkan di sini 02 Nah, kalau udah pilih OK. Yes. Update ya. Itu udah ada tanggal lahirnya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi di sini tanggal lahir. Klik insert yang tanggal lahir. Nah, ini sudah uang kursus belum? Uang pendaftaran. Bentar. Ini uang kursus. Uang pendaftaran ya, udah oke semua. Ini sudah masuk. Nah, untuk melihatnya kita bisa memilih preview result. Nah, ini data yang tadi dimasukkan. Nah, kemudian bisa diklik di sini next ya, kedua. Karena uang pendaftaran belum diisi ya, jadi belum ada. Ini 3 orang tadi yang saya masukkan, namanya Agus, Fitri, sama Titin. Nah, kemudian ini belum ada. Kalau mau masukin lagi berarti edit siphon list. Klik yang ini, edit lagi. Berarti yang belum dimasukkan uang pendaftaran. Ya, misalkan sini uang khusus, misalkan di sini ini contoh aja ya, contoh cara mengisi aja. Kalau nominalnya itu tidak sesuai ya gak masalah, ini contoh aja. Nah, kalau udah pilih OK, update yes. Oke. Nah, ini langsung masuk datanya. Ini data yang tidak, jadi kalaupun 100 orang itu kita nggak usah mengetik data ini lagi, karena udah tinggal tinggal print ya. Nah, kemudian tinggal selanjutnya next, kemudian lanjut next complete. Nah, di sini setelah complete kita bisa mencetak ya, print. Nah, print ini kalau all berarti semua data. Berarti kan tadi membuat 3. Nah, ketiga-tiganya bisa langsung di print. Nah, kalau from misalkan yang mau di print hanya nomor 2. Nah, berarti ini hanya halaman 2. Nah, kalau current berarti yang aktif gitu ya. Kalau current itu yang aktif, data yang aktif. Kalau di sini milihnya current berarti data yang aktif. Kalau udah pilih OK, nanti akan ke printer ya, akan mencetak ke printer gitu ya. Nanti sesuai dengan printer kita gitu ya, untuk memprintnya. Nah, sampai di sini untuk tutorial hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.